Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Samaan Media, ngebahas tentang teknologi dan dokumentasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan ngebahas tentang apa yang terjadi jika di dunia ini tidak diciptakan smartphone atau Android atau iPhone. Smartphone adalah operasi sistem atau eh, handphone yang cerdas. Dia memiliki dua operasi sistem, yaitu Android dan iPhone. Nah, di sini gue akan membahas smartphone itu adalah Android dan iPhone. Oke, sebelum lanjut videonya, intro dulu ya. Oke, video kali ini gue akan ngebahas tentang apa yang terjadi jika smartphone tidak diciptakan sampai saat ini. Oke, kayaknya ini ngebahas yang sedikit aneh ya kali ya. Karena kalau misalkan di YouTube yang lain kan nggak ngebahas kayak gini kan. Jadi gua akan ngebahas apa yang terjadi jika smartphone tidak diciptakan sampai saat ini. Oke, yang pertama itu tidak ada yang namanya YouTuber. YouTuber tidak akan ada karena tidak akan ada jika smartphone tidak diciptakan. Lah kok gitu sih? Sotoy lu man. Gini ya, YouTuber kebanyakan video-video yang ditonton oleh pengguna smartphone. Maka dari itu, YouTuber jadi sukses karena penontonnya menggunakan smartphone. Nah, jika smartphone tidak diciptakan, maka YouTuber itu ada dua kategori, ada dua jenis, yaitu yang pertama, video hanya di-upload agar tidak dihapus atau membackup video-video agar tidak dihapus. Yang kedua, acara-acara TV seperti stasiun TV seperti stasiun RCTI, SCTV, Indosiar akan mengupload acara-acara TV yang jadul ke YouTube atau ke platform YouTube. Nah, jadi ada dua YouTuber yang tidak ada smartphone. Tidak ada smartphone, yaitu hanya mengupload video-video agar tidak terhapus, yaitu dokumentasi. Yang kedua, mengupload video-video acara TV yang jadul agar tidak dihapus. Maka dari itu YouTuber kalau tidak ada smartphone hanya upload atau membackup supaya tidak terhapus gitu aja. Jadi maka dari itu YouTuber tidak akan mendapatkan sebuah uang gitu, tidak akan dibayar karena gini ya. 90% menurut gue 90% YouTube atau penonton YouTube itu menggunakan smartphone. Sisanya di komputer dan TV gitu. Ya, 90% ya. Sisanya yang 10%-nya TV dan komputer. Menurut gua ya, ini menurut gua. Yang itu YouTuber. Jadi YouTuber lain seperti Deddy Kobuzer yang namanya Close the Door, apakah ada? Tidak akan ada. Ya, sekali lagi, jika tidak ada smartphone, maka YouTuber seperti Deddy Kobuzer, Close the Door itu tidak akan ada. Lu sotoy lu man. Lu sotoy banget. Ini gini nih, Bang. Deddy Kobuzer sukses karena apa? Karena kontennya banyak ditonton oleh pengguna smartphone. Simpel kan? Jadi, jika smartphone tidak diciptakan, maka channel Deddy Kobuzer itu tidak akan ada.
Menarik bukan? Iyalah. Deddy Corbuzier sukses karena ditonton videonya oleh pengguna smartphone, bukan komputer. Itu yang pertama adalah YouTuber ya. Yang kedua adalah marketplace. Oke. Nah, jika kalian suka belanja-belanja di online, maka di smartphone tidak akan ada. Maka belanja-belanja online itu tidak akan ada. Seperti Shopee. Shopee lahir di tahun 2016. Maka smartphone jika tidak diciptakan, Shopee itu tidak akan ada. Itu. Ya. Yeah. Kalau Bukalapak, Tokopedia itu tahun 2010-an. Sama Lazada itu tahun 2010-an. Kalau Shopee ini baru 2016-an lah. Gitu. Bang, terus kalau gua belanja online gimana dong? Nah, ini menarik sekali nih. Orang-orang yang belanja online adalah orang-orang yang mengerti dunia internet dan dunia IT. Jadi, jika bila mana kamu hanya orang-orang biasa, itu tidak akan tahu bagaimana belanja online itu. Karena di tutorial di YouTube itu tidak ada, ya. Tidak ada. Ingat, tidak ada YouTuber karena tidak ada smartphone. Tidak akan ada YouTuber jika tidak ada smartphone. Maka tutorial cara membayar, cara cara belanja online itu tidak akan ada. Maka dari itu hanya orang-orang tertentu lah yang bisa membeli belanja online itu. Seperti orang-orang yang jago internetan, hanya mengerti di dunia IT, itu saja. Hanya dua. Jadi orang-orang yang seperti anak-anak ABG itu gak akan ngerti cara bagaimana mengerti belanja online. Dan belanja online pun itu hanya menggunakan komputer, laptop, dah itu doang. Karena smartphone tidak diciptakan, ya kan? Hanya dua aja, mengerti komputer. Ya. Itu. Yang kedua adalah marketplace. Yang ketiga adalah tidak adanya uang digital, dompet digital. Itu tidak akan ada. Seperti Dana, ya, Dana, OVO, Link Aja, GoPay, dan lain-lain itu tidak akan ada. Sekali lagi, tidak akan ada. Karena apa? Karena mereka lah yang bisa berjalan di smartphone. Karena di komputer, di laptop itu tidak bisa. Gua juga nggak ngerti kenapa. Misalkan gua nih mengakses dompet Dana di komputer itu tidak bisa. Harus menggunakan smartphone. Nggak akan bisa. Karena dompet itu kan kecil ya kan, masa diakses ke laptop sama komputer, kan aneh gitu kan. Tidak portable gitu kan, gitu maksudnya. Itu jadi tidak akan ada. Lalu cryptocurrency tidak akan berkembang kalau misalkan tidak ada smartphone. Cryptocurrency tidak akan banyak sampai sekarang gitu. Misalkan kalau misalkan cryptocurrency paling ada beberapa doang ya, ada 5 paling ya. Yang pertama adalah Bitcoin, yang kedua adalah Litecoin, Dash, terus Ethereum, terus yang lain apa ya? Pokoknya itulah, pokoknya ada 5 yang gua mengetahui kripto yang besar-besar aja. Itu yang keempat ya. Yang kelima, sosial men. Jadi sosial ini maksudnya orang-orang yang milenial, orang-orang yang tidak terkena dengan smartphone, adalah orang-orang yang ABG. Tidak ada yang namanya joget-joget. Video joget-joget itu tidak akan ada. Tidak akan ada video-video joget-joget. Terus
Tidak ada yang namanya main game online, mabar itu tidak akan ada, kata mabar itu tidak akan ada, mabar itu tidak ada. Mabar itu main bareng, maksudnya main bareng, main game online bareng, itu tidak akan ada, karena game online tidak akan ada. Game online di HP tidak akan ada gitu, karena HP jenis ini yang ada keypadnya itu tidak bisa bermain game online. Ya, game online nggak bisa, hanya bisa chatting gitu kan. Itu jadi jika bila mana teman-teman uh, berkumpul sama teman-teman, jika tidak ada smartphone, itu yang namanya HP biasa, itu akan ngobrol seperti biasa begini, tatap muka, ngobrol ceria gitu kan, ketawa-ketawa, tidak ada tidak ada yang nungkul tidak yang lihat HP masing-masing, itu tidak akan ada. Terus tidak ada yang bikin konten rekam-rekam TikTok gitu, nggak akan ada gitu kan. Iya, yeah, serius. Dan kayaknya lebih asik lah zaman kayak gitu ya, kayaknya lebih asik. Lalu komunikasinya bagaimana gitu. Komunikasinya ada ada tiga: telepon, SMS, dan sosial media. Sosial media itu hanya Facebook atau chatting biasa. Chatting itu apa sih bang? Chatting itu seperti WhatsApp gitu, langsung ngetik, langsung buka gitu, langsung ada gitu, langsung bisa dibalas. Dulu gua pengguna chatting di Mic33. Kalian tahu kan Mic33 itu chatting, uh, ngobrol rame di sebuah ruangan, tapi chat room. Jadi ada yang keluar masuk gitu, keluar masuk di sebuah chat room. Beda dengan WhatsApp ya. Kalau WhatsApp grup itu keluar masuknya itu ketahuan. Tapi seperti WhatsApp ya. Kalau di logika kan seperti WhatsApp, tapi tidak seru, tidak se tidak senyaman Mig33. Oke, sekian lah. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Jadi adalah 5 ya. Yang pertama, tidak ada YouTuber. Yang kedua, tidak ada marketplace online. Jadi kalau misalkan mau belanja online itu tidak akan bisa. Yang ketiga, tidak ada yang namanya dompet digital seperti Dana, OVO, Link Aja, dan GoPay, itu tidak akan ada. Yang keempat, sosial benar-benar sosial, ngobrol real time sama teman-teman gitu, seperti ini, ngobrol biasa gitu. Kalau misalkan ada teman, kalau ngumpul gitu, ngobrol biasa, nggak akan megang HP masing-masing gini, tidak akan ada ya. Sekali lagi, tidak akan ada seperti itu. Paling kalau misalkan SMS, ada SMS, dibalas gitu kan, udah dibalas, sudah ngobrol lagi, lanjut lagi gitu. Sepertinya enak ya zaman sekarang. Lalu tidak ada mabar. Kalau main di lapangan seru gitu, main bola gitu. Kalau sore-sore main bola gitu kan. Oke, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Dengan judul apa? Apa yang terjadi jika Android, apa yang terjadi jika smartphone tidak diciptakan? Semoga bermanfaat video kali ini. Saya Saman, sampai jumpa.